Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa, sehat, kuat, ceria. Wow, hari ini kita hadir lagi bersama dengan kakak-kakak pendamping dari Paroki Santa Maria Ratu Damai dalam kegiatan Bina Iman Anak dengan tema Duduk Dekat Kaki Yesus. Selamat mengikuti dan salam misioner. Berikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih karena Engkau telah melimpahi kami dengan banyak berkat. Bantulah kami agar kami semakin beriman akan Yesus Putramu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Teman, marilah kita mendengarkan Injil pada minggu ini. Bacaan diambil dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita."
Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Saat ini kakak akan bercerita tentang perempuan Kanaan yang percaya. Pada suatu hari, Yesus bersama dengan murid-muridnya pindah dari satu tempat, dorang pindah ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datang seorang perempuan Kanaan kepada Yesus dan berkata, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Anakku sedang kerasukan setan dan dia sangat menderita." Saat itu Yesus cuma berdiam-diam, seolah-olah dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh perempuan Kanaan itu. Datanglah murid-murid Yesus dan berkata kepada Yesus, "Yesus, kalau boleh ngasih pulang juga ini perempuan ini. Suruh dia bajau dari torang. Dia kutiin, dan iko-iko patorang kan. Kon dia bikin bataria terus." Dan Yesus berkata, "Aku diutus hanya untuk domba-dombaku yang hilang, umatku Israel." Ini perempuan Kanaan sama sekali tidak tersinggung. Bahkan dia lebih mendekat Pak Yesus. Dia bilang, "Apa Yesus? Yesus, tolong Pak kita." Yesus berkata, "Nyandak bagus itu roti yang dah sedia for anak-anak. Kau mau ambil, kau buang Pak anjing." Apa yang dikatakan perempuan Kanaan? Betul itu. Apa yang engkau katakan memang itu betul. Mar, itu anjing makan dari sisa-sisa makanan yang ciri dari meja tuannya. Saat itu juga Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Saat itu juga anaknya menjadi sembuh. Sampai di situ cerita kitab suci dari kakak. Sekarang kakak mau tanya, bagaimana orang perasaan setelah orang dengar ini cerita?
Kalau kakak rasa terharu. Bukan main itu pengorbanan seorang ibu, seorang mama untuk anak yang dia sangat kasihi. Walaupun banyak cobaan, banyak tantangan, tapi apa? Dia tetap berjuang, dia tetap berdekat pada Yesus. Dia tidak pernah putus asa. Walaupun kata-kata Yesus memang pedis, basinggung. Yesus bilang Yesus datang cuma untuk domba-domba yang hilang, cuma khusus orang-orang Israel. Apalagi Yesus bilang, diibaratkan itu anjing. Nah, tetap perempuan ini yang tak bergeser sedikit pun dari Pak Yesus. Dia tetap apa? Dia percaya, dia setia kepada Yesus. Karena dia tahu Yesus yang mampu mau menyembuhkan DP anak yang sakit. Tidak pernah putus asa. Walaupun kata-kata Yesus memang pedis, basinggung. Yesus bilang Yesus datang cuma untuk domba-domba yang hilang, cuma khusus orang-orang Israel. Apalagi Yesus bilang, diibaratkan itu anjing. Nah, tetap perempuan ini yang tak bergeser sedikit pun dari Pak Yesus. Dia tetap apa? Dia percaya, dia setia kepada Yesus. Karena dia tahu Yesus yang mampu mau menyembuhkan DP anak yang sakit. Jadi kita harus belajar dari perempuan Kanaan dalam cerita tadi, yang tidak pernah mau merasa bahwa itu Yesus itu jauh. Dia selalu percaya Yesus selalu datang pada dia, dia mau kabulkan apa yang dia minta. Jangan orang cuma dapat cobaan sedikit, dapat kesulitan sedikit, terus obat jauh dari Tuhan Yesus. Jangan. Orang mesti lebih kuat. Orang mesti apa? Lebih dekat datang Pak Yesus. Sampai di situ orang B cerita kitab suci dan pendalamannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo adik-adik yang ada di rumah. Ayat emas di hari Minggu biasa yang ke-20 ini ada dalam Injil Matius pasal 15 ayat 28. Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Wahai sobatku, mari bersama, hati senang bahagia bersamamu kawan.
adik-adik, masih semangat ya. Di sini ada gambar bentuk hati. Nah, adik-adik, di sini adik-adik boleh menulis apa saja yang adik-adik mau minta kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, setelah kita mendengarkan bersama cerita kitab suci tentang perempuan dari Kanaan, nah sekarang tugas perutusan misioner kita sepanjang minggu ini adalah kita terus berdoa, memohon kepada Yesus. Tidak usah jemu-jemu, datang kepada Yesus, memohon supaya kita boleh mendapatkan berkat. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, syukur dan terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga dalam Yesus Putramu kami dapat memperoleh selamat. Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.